Salah satu dari banyak hal yang saya kagumi dari sosok Bung Hatta adalah menjadikan buku beliau sebagai mahar pernikahan. Menurut saya, itu adalah cara yang romantis dari seorang intelektual seperti Bung Hatta. Rumah kelahiran beliau ini saat ini sudah menjadi museum. Di rumah ini beliau lahir 24 tahun lebih awal sebelum jam gadang dibangun di kota ini. Siapa sangka perjalanan beliau dari Bukit Tinggi ke Rotterdam lewat Betawi bisa jadi langkah-langkah yang tersusun dengan baik memerdekakan Indonesia, negeri yang dia lahir pun sudah terjajah. Saya yakin tidak ada satupun orang yang terlahir tiba-tiba sukses dan berhasil. Semua ada jalan yang ditempuh, dan lebih awal dari itu ada keluarga yang berperan penting membentuk kepribadian Bung Hatta. Salehah, ibu yang melahirkan Bung Hatta, pantas bahagiakan bersuamikan Muhammad Jamil, seorang ulama dari negeri Batu Hampar. Di museum ini kita melihat ranji keluarga Bung Hatta yang lengkap dari keturunan ibu maupun keturunan ayah. Jawaban pertama yang saya temukan di meja ini adalah Hatta kecil sudah suka membaca, menghabiskan waktu membaca bahan bacaan dan surat kabar yang dikala itu sangat terbatas. Beliau proklamator negara ini, bapak bangsa yang sangat bersahaja. Di rumah ini beliau dibesarkan oleh kasih sayang dari nenek, kakek, ibu, dan paman-paman beliau. Dibesarkan oleh keluarga saudagar dari pihak ibu, dan terisi batinnya oleh didikan keluarga ayah dari Batu Hampar. Kedua keluarga besar yang sama-sama memperhatikan pendidikan Bung Hatta. Kamar ini adalah kamar Hatta kecil, dinamai kamar bujang, karena di Minangkabau anak laki-laki jika tidak tidur di surau berarti tidur terpisah dengan kedua orang tua atau saudara perempuannya sekalipun masih kecil. Lucu sekali potret masa kecil Bung Hatta yang satu ini. Bendi ini adalah salah satu alat transportasi yang mendukung perdagangan keluarga Bung Hatta di Bukit Tinggi dan yang menemani langkah pendidikan Bung Hatta saat bersekolah di ILV. Semua menunggu, semua ingin tahu titipan yang maha kuasa kepada keluarga ini. Dalam memorinya Bung Hatta menjelaskan, aku dilahirkan di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bukit Tinggi adalah kota kecil yang terletak di tengah daratan tinggi Agam. Letaknya yang indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Dan di sebelah utaranya terletak pula melengkung-lengkung Bukit Barisan. Antara Bukit Tinggi dan Gunung Singgalang terbentang sebuah ngarai yang dalam dan bagus pemandangannya. Sungguh indah masa kecilnya ditemani Rafia, kakak perempuan yang selalu mendukung Hatta belajar dan tumbuh bersama. Rumah tak hanya tempat tinggal, tapi juga sekolah yang hangat bagi Bung Hatta. Seorang anak yatim sedari bayi ini, jadi tak heran jika Hatta sampai ke Belanda pun tetap menjadi pengembara pendidikan yang gemilang hingga kelak pemimpin negara ini. Semua yang ada di museum ini menjadikan bingkai-bingkai penghormatan terhadap Bung Hatta dan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Satu foto yang menggambarkan begitu Bung Hatta menghormati sosok ulama yang memberikan dasar-dasar nilai keislaman ialah Syekh Jamil Jambe. Bung Hatta adalah warisan terbesar bangsa ini untuk kita generasi muda, anak yang telah terpisah dengan ayahnya di usia 8 bulan, namun berhasil mengawal jati dirinya menjadi sosok yang sangat penyayang bagi keluarga dan begitu mencintai bangsanya. Saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Di sini saya ditugaskan sebagai edukator museum atau pengelola museum. Nah, kami sering mengadakan seperti acara perkenalan museum kepada anak sekolah, kepada misalnya seperti pengunjung umum. Jadi dengan cara edukasi tentang siapa sih Bung Hatta,
seperti lomba-lomba untuk anak sekolah, misalnya anak TK, anak SMP, anak SD, itu semua diadakan lomba itu di museum. Jadi mereka mengenal siapa itu Bung Hatta dan apa itu museum. Kalau untuk keunikan dan nilai tambah ya, kalau di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri bisa adik-adik lihat di sini itu kita tidak dipungut biaya. Jadi museumnya itu buka setiap hari dan juga gratis. Jadi tidak ada pemungutan biaya apapun di sini. Dan di sini juga bisa adik-adik itu berkeliling menggunakan guide atau pemandu. Jadi bakal ada kakak-kakak atau abang-abang yang akan menjelaskan tentang sejarahnya rumah ini serta sejarah singkatnya Hatta. Baik Kak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran rumah Bung Hatta ini dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau? Kalau untuk cara rumah ini melestarikan budaya Minangkabau, seperti setiap pengunjung yang datang ke sini, misalnya mereka dari luar Sumatera Barat ataupun luar Indonesia, kami akan mengenalkan bagaimana sih bentuk rumah gadang Minangkabau. Nah, kebetulan karena rumah Bung Hatta ini sebagai rumah pribadi, tidak rumah adat, jadi kami akan memperkenalkan kalau seandainya rumah adat Minang itu seperti ini Pak, dan yang tempat padi itu namanya rangkiang atau lumbuang. Nah, seperti itu kita akan menjelaskan tentang memasukkan adat istiadat Minang ini setiap penjelasannya. Baik Kak, untuk Nah, jadi sebenarnya kalau untuk rumah sendiri atau museum ini sendiri sangat identik dengan masa lalu ya. Kita bisa melihat waktu kita masuk ke rumah ini, adik-adik bisa melihat ada namanya rumah dengan arsitektur zaman dahulu. Kalau sekarang kan udah nggak ada nih rumah-rumah yang seperti ini. Nah, dengan seperti itulah, dan satu lagi, kita juga membuat orang-orang itu tahu akan lahirnya seorang proklamator besar itu dari kota Bukit Tinggi, kota kita sendiri, yaitu Muhammad Hatta. Seperti itu.